Tapi begini ya Bapak Ibu ya, selepas dari ruang kegiatan ini, kami juga tetap membuka diskusi ya melalui WhatsApp. Alhamdulillah. Tapi mohon dimaklumi ya, beberapa teman-teman itu juga banyak yang aktif menghubungi saya, tapi responnya biasanya beragam. Kadang cepat, kadang lama, itu tolong dimaklumi ya. Jadi mungkin untuk sesi kali ini kami cukupkan sekian. Bapak Ibu, dari saya, kalau dari saya cukupkan sekian Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, bagus. Energi kan narasumbernya. Baik, izin. Saingan serang dalam. Kayaknya udah Parah bisa. legend ya. Apa itu legend? Dan jenuh hari kemarin. Karena yang dihadapi itu masalah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tiba waktu yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan di guru saya semenjak saya ada di gabung di zakat wakaf. Ini ada membersamai kita yang mewakili Pak Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Gus Fatah, saya bilangnya Gus Fatah, Buya Fatah. Beliau ini dari awal selalu memberikan motivasi juga dorongan ke saya di dalam pengelolaan lembaga amil zakat dan pendidikan lembaga amil zakat. Terima kasih Buya Fatah hadir di sini, dan mudah-mudahan beliau ini diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Panjang umur juga berkah dan sukses selalu. Amin ya Allah. Dan nambah istri. Kalau berani. Yang saya banggakan rekan kerja kami juga di Subdit 1 di Mas Tommy yang selalu always, nggak pernah never baik di siwak maupun di sibjat. Jangan pernah mengeluh dan luhlah ya kalau bahasa Jawa Barat. Kalau kami banyak pertanyaannya, banyak merepotkannya. Sudah kiranya untuk direpotkan terus oleh Jawa Barat, karena Jawa Barat penduduknya lebih banyak, yang otomatis permasalahannya juga kompleks dan heterogen. Dan mudah-mudahan selalu on time ya untuk Jawa Barat ya. Alhamdulillah, sukses selalu untuk Amin ya Allah. semuanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman dari kabupaten kota. Ini ada PIC, juga ada operator. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, tentunya tidak ada kata yang sesempurna kalimat selain kita menyempurnakan kalimat yang telah sempurnakan oleh Allah, yaitu kalimat syukur. Pada hari ini kita bisa bertatap muka, bisa ketemu kembali dengan teman-teman si Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi terbaik untuk di Jawa Barat, dan itu semua patut kita syukuri, dan mudah-mudahan kita menjadi dan tergolong orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpahcurahkan dari bahan Allah, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita sampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in,
dan tabiat, wabil khusus kita selaku umatnya di akhir zaman ini, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Mengenai AIW ini memang merupakan sebuah tantangan terbesar buat kita, dikarenakan semua harus teradministrasi. AIW adalah langkah penting utama dalam pengamanan dan mengamankan aset wakaf. Apalagi sekarang di zaman digitalisasi maka ada eAIW. Dulu kalau nggak salah ada W1, W2, W3, WT sampai 7 ya? Sampai 7. Nah sekarang tinggal 4. Ada 4. Yang notabene ini memerlukan dan menguras energi teman-teman. Kalau tidak dipahami langkah-langkah strategis di eAIW. Tapi kalau sudah paham ini mudah sebetulnya. Tinggal koordinasi, kolaborasi, kemudian sinergi dengan para nazir dan muwakil wabil khusus. Karena datanya ada di mereka. Dan mohon kehati-hatian di dalam memvalidasi berkas, karena itu memperlambat kinerja kita sendiri. Maka kami mohon untuk seksama dari teman-teman semua untuk berhati-hati memvalidasi data-data tanah wakaf. Maka kalau sudah ada kehati-hatian, insya Allah, kata Mas Tommy kemarin, jangan tergesa-gesa, yang penting datanya valid, ya kan? Ada PDF tapi nggak berwarna, masalah juga, ya kan? Ada foto tapi geoteknya nggak dipasang, nggak masuk. Nggak pakai geotek fotonya, nggak masuk. Jadi kehati-hatian dari kita semua. Untuk itu, mudah-mudahan apa-apa yang telah dipelajari dari kemarin, walaupun saya perhatikan dari belakang ini masalah terus. Iya, emang di wakaf itu 90% itu masalah. Iya, bukan dia, masalah. Karena orangnya, bukan wakafnya, orangnya yang tidak memvalidasi, tidak memverifikasi secara seksama. Tapi kalau memvalidasi dan memverifikasi secara seksama, masalah itu akan hilang sendiri. Karena itu timbul dari kita sendiri. Korea, malas, dan lain sebagainya. Maka kami titipkan sesuai dengan arahan Pak Kanwil kemarin. Ini kan orang-orang yang mukhlis dan soleh gitu ya. Ikhlas. Ya kan, ikhlas lagi, ya kan. Nah untuk itu kami ngobrol di bawah dengan Pak Kanwil, ini gimana caranya biar sudah mas soleh, mukhlis, ikhlas. Gimana ya caranya? Kita bangun mulai dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Maka kalau tidak dibangun dari diri kita sendiri, maka wakaf akan tercecer. Maka bismillah, mulai hari ini adalah pejuang-pejuangnya Allah. Karena kita bukan memperjuangkan hakul adami, tapi memperjuangkan hakullah. Seseorang telah melepas haknya dan dia dengan ridho dan ikhlas, masa kita tidak ikhlas? Mereka aja sudah memberikan hartanya, masa kita tenaga sama pikiran tidak kita ikhlaskan dan kita wakafkan? Maka mulai dari sendiri, mari kita amankan aset wakaf ini melalui aplikasi eAIW. Yang kedua, mulai dari hal yang terkecil, jangan merasa besar dulu. Karena tidak akan disebut orang besar kalau tidak ada orang kecil. Tidak akan disebut orang sukses kalau mohon maaf tidak ada dia yang tidak sukses, dan begitu. Maka mulai dari hal-hal yang terkecil, memverifikasi data-data wakaf, sehingga pas masuk ke aplikasi eAIW itu tidak terkendala, kecuali mohon maaf kuotanya nggak punya, kan gitu, pasti nggak bisa masuk. Nah ini mohon pengorbanan yang sudah kita lakukan
kita laksanakan, kita berikan, jangan sampai sia-sia. Cek orang Sunda mah gawe Capek. capek tuh kan. Oke. Kenapa? Ingat, Panding Father kita pernah berkata kepada kita, perjuanganku sangat mudah di tanah air Indonesia ini. Aku hanya mengusir penjajah di atas muka bumi ini, sementara kalian melawan bangsamu sendiri. Ingat, ini adalah untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi khusus Kementerian Agama. Maka semangat kita harus seperti kata Panding Father kita, berikan aku 1000 orang tua, maka aku sanggup mencabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda yang gagah berani, maka aku sanggup menggoncangkan dunia. Ini kan operator-operator kita, maka sanggup untuk menata dan mengelola tata kelola perwakapan di Pulau Jawa. Maka saya sangat terharu dengan langkah-langkah dan kinerja teman-teman. Maka tugas kita selain yang dua ini, mulai dari sendiri, mulai yang terkecil, yang satu lagi adalah mulai saat ini yuk kita bereskan perwakapan di Jawa Barat. Mudah-mudahan teman-teman ini bukan sukses di dunia, tapi sukses juga di akhirat. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Saya ini kalau udah ngomong kemana-mana nih, maka saya fokuskan pada hari ini, yaitu detik ini adalah penutupan. Maka saya berharap dan bermohon kepada Pak Kasubdit untuk memberikan arahan juga closing statement di BIMTEK verifikator pendaftaran tanah wakaf ini, sekaligus menutup kegiatan ini dengan resmi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, makasih Pak Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya luar biasa ya Pak Rifai ya. Sebagai penguasa Jawa Barat nih. Ya, jadi ini kebanyakan operator ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Ya, ini merupakan ujung tombak. Ya tadi yang Pak Rifai bilang, ujung tombak dari perwakapan di Jawa Barat khususnya. Jadi ini teman-teman. Jadi saya mau memberikan sedikit gambaran aja nih betapa pentingnya peran teman-teman operator di sini. Jadi kalau kita bicara siwak itu udah ada dari tahun 2014. Bapak Ibu ya. Jadi siwak zaman dulu itu cuman sifatnya pelaporan. Mungkin udah ada yang tahu siwak dulu itu kayak apa. Jadi ada kegiatan wakaf ada peristiwa wakaf di kecamatan, terus di-input di siwak berupa laporan. Nah, dari 2014 sampai 2022 terkumpullah data sebanyak 450.000 titik tanah wakaf. Nah, dari 450.000 itu celakanya, saya ngomong celakanya nih. Celakanya itu yang tersertifikasi sejumlah 260.000 titik berdasarkan data BPN. Jadi kan ada gap tuh. Nah, itu yang saya bilang celaka. Jadi 450.000 dikurangin 260.000, kurang lebih ada 190.000 titik yang belum bersertifikat. Dan nampaknya 190.000 itu tidak bisa disertifikatkan. Kenapa nggak bisa disertifikatkan? Karena rata-rata itu ditolak sama BPN. Kenapa ditolak? Karena nggak memenuhi syarat formil dari peristiwa wakaf itu. Contohnya, mungkin kemarin-kemarin Mas Tommy udah sebutin, misalkan ada SPPT dijadikan alas hak itu misalnya, atau lain-lain banyak hal, dan juga di BPN itu kan standarnya beda-beda ya bapak-bapak ya, ada ibunya ya, jadi standarnya beda-beda. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa siwak baru itu lahir, karena untuk kita pengen memastikan bahwa peristiwa wakaf yang terjadi di kecamatan itu
betul adanya dan memang datanya valid. Makanya kalau di awal-awal kelihatannya ribet ya, bapak-bapak ya, bapak ibu ya, kelihatannya ribet. Tapi itu semata-mata demi ketelitian, demi kehati-hatian. Karena dulu saya pernah kebetulan saya tuh waktu saya PNS itu masuknya sudah di wakaf ya, bapak ibu nih. Itu tahun 2008. Jadi ya mungkin ya sudah cukup lama berkecimpung di wakaf dan pernah diamanahkan untuk menangani advokasi perwakafan. Jadi banyak tuh kepala-kepala KUA, ada beberapa yang masuk bui bapak ibu ya, yang masuk penjara karena itu tadi, karena kesalahan-kesalahan yang apa ya, kalau kesalahan administratif mungkin nggak sampai masuk penjara, tapi ini ada unsur dan niatan. Kalau bahasa sekarang mens rea katanya. Bahasa itu saya sering dengar di TV itu mens rea, niat jahat. Jadi untuk memperkaya dan lain-lain gitu. Akhirnya masuk bui. Itu dampak dari kelalaian ya, ketidakhati-hatian. Misalkan kesalahan administratif, kalau bapak ibu pernah pernah mengalami permasalahan wakaf di pengadilan, mungkin kita nggak dipidanakan atau lain, tapi capeknya luar biasa bapak ibu. Itu sidang itu bisa 20 kali, 30 kali kita mondar-mandir tuh. Nah, itu karena kelalaian. Dan nanti dampaknya di mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, itu dampaknya. Nah, makanya siwak baru ini lahir. Nah, tapi selain itu kita juga ada PR nih, yang data yang zaman dulu yang siwak lama itu harus dimutakhirkan. Mungkin tahun ini udah ada beberapa yang mulai. Ciamis ya, ya Ciamis sudah mulai itu. Jadi mungkin tahun depan itu akan lebih dimasifkan terkait dengan pemutakhiran data dana wakaf yang lama. Selain yang ini juga harus dikawal juga oleh Bapak Ibu. Karena sekali lagi Bapak Ibu ini garda terdepan nih. Kalau tanpa operator nggak mungkin bisa jalan. Gitu. Makanya perannya sangat luar biasa. Nah, saya juga memikirkan juga kalau namanya orang ya, tadi kalau Pak Rifai bilang ini semangat dimotivasi ini semata-mata demi pahala ibadah dan lain-lain. Tapi itu kan namanya kita manusia, iman kan sering naik turun Bapak Ibu. Ya kan, kadang lagi semangat, kadang kendor, apalagi kalau nggak ada transportnya kan gitu. Itu udah lihat paham gitu. Ya karena itu ya kita manusia nggak lepas dari kebutuhan, semua orang juga butuh gitu kan. Nah itu yang menjadi kita pikirkan juga di pusat kesejahteraan buat minimal ada ininya lah buat teman-teman operator di bawah gitu. Jadi itu akan kita ada dua yang ke depan ya, ke depan selain tadi QC dari peristiwa wakaf yang baru, PR yang kedua adalah pemutakhiran data wakaf yang lama. Nah dua itu idealnya akan kita bekali dengan amunisi. Jadi didoakan saja supaya kalau anggaran sih udah kita anggarkan karena kemarin udah definitif anggaran tuh untuk tahun depan udah kita anggarkan. Ya ada lah buat ngopi-ngopi, kalau kata Pak Rifai rokoknya nyambung lah gitu kan, rokoknya nggak putus lah, nyambung gitu, jadi aman. Mudah-mudahan itu bisa berjalan sehingga ya bisa menambah. Selain tadi tujuannya adalah ibadah, tujuannya adalah mencari pahala, tapi minimal rokoknya nggak putus gitu, rokoknya nyambung gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena sekali lagi saya ulangi lagi bahwa teman-teman operator adalah garda terdepan, karena tanpa teman-teman ini nggak mungkin bisa berjalan lah perwakapan di tengah masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tambah semangat, mudah-mudahan tambah giat lagi untuk memajukan perwakapan di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat.
sebagai penutup, sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Fatah yang telah menutup kegiatan ini. Maka dengan itu oleh tadi Buya Fatah, maka berakhirlah kegiatan Bimtek verifikator pendaftaran tanah wakaf di Jawa Barat ini. Aplaus untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, ada informasi menggembirakan tadi. Mudah-mudahan di tahun 2026 bukan hanya pertemuan seperti ini. Mohon maaf, kami tidak bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua, tapi mudah-mudahan ini adalah bekal ilmu terbaik untuk Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu semua bisa istiqomah menjalankan perwakapan di Jawa Barat. Bukan istri ketiga kontrakin rumah ya, istiqomah itu bukan istiqomah jadi ngekar lah cek orang Sunda nama ya. Tapi mohon maaf, waktu istighosahnya kami ganggu. Ya seharusnya Bapak Ibu semalam itu istighosah, istri goyang sobi basah, mohon maaf kami ganggu. Aduh. Pikirannya udah ngeres ini, udah ngeres ya. Karena nggak ada yang buat ngesek-ngesek pintu masalahnya. Tapi insya Allah Gus ke depan mudah-mudahan diperhatikan masalah honornya juga, jangan sampai ini ke depan ya. Karena logika tanpa logistik nggak ngeres gitu lah ya. Bagus. Tapi tadi ada informasi menggembirakan untuk tahun 2006 akan diperhatikan, mudah-mudahan terwujud dan Bapak-bapak semua bisa enak lah ya menjalankannya. Kata obrolan kami di bawah itu, rokoknya bisa nyambung terus kan gitu. Minimal ada buat ganti bensin dan lain sebagainya. Untuk menambahkan semangat, kegembiraan dan kesuksesan untuk kita semua, beragama Masalah. zakat wakaf belum kompak. Sekali lagi, beragama zakat wakaf. Kalau saya bilang zakat keren, wakaf mantap, zakat Keren. oh, Keren. hebat, hebat. Zakat Keren. wakaf mantap. Kalau saya bilang zakat wakaf, I love you zakat wakaf. Mantap kan? Zakat Keren. wakaf mantap. Zakat wakaf, I love you zakat wakaf. I love you untuk semuanya. Kurikulum juga kita kedepankan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kami dari panitia kalau ada kekurangannya, pasti banyak kekurangannya. Kalau ada lebihnya silahkan kasih tahu ke yang lain. Tapi kalau ada kekurangannya silahkan informasikan ke kami, Bapak Ibu semuanya ya. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangannya. Selamat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Dan Bapak Pertiwa. Mudah-mudahan selamat di perjalanannya dan sukses, dan tanpa ekses Bapak-bapak menjadi agent of change di masyarakat tentang perwakapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dulu sama ini, Siap. Buya. Buah naga, buah semangka, buah jeruk, buah apel. Itulah nama buah-buahan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Mana fotografernya? Punten. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini video awal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Abdi enak ngiring di foto. Oke, Jaka dan Cinta Jaka. Yes. 1, 2,
Oke, wakaf. Weh. Waryono suruh makan mil mah. Waryono. Oke, semangat jawaban istimewa. Petarung. Taruh ya. Oke. Aduh. Terima kasih Pak Guru. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Sami-sami Kiai. Sukses selalu. Sami-sami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Dedi,